Baik, Pak. Terima kasih. Saya mulai. Untuk kalian tolong di-mute suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sebenarnya kontrak perkuliahan sudah dilakukan minggu kemarin, tapi ini sebenarnya masih masa kontrak perkuliahan karena banyak hal ya dihadapi oleh kampus kita sehingga kontrak perkuliahan yang sebenarnya itu harus diundur hingga hari ini gitu ya. Baik, kawan-kawan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, materi kita adalah Al-Quran dan Hadis. Kemarin saya tanya dari beberapa kalian, ya, ternyata sudah mendapatkan materi ulumul Quran dan ulumul hadis. Ya. Jadi ulumul Quran dan ulumul hadis itu merupakan sebuah materi ulumul Quran tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, sedangkan ulumul hadis itu ilmu yang terkait dengan hadis. Nah, sedangkan materi Al-Quran hadis ini sebenarnya disiapkan agar Anda nanti mampu memahami, ketika menjadi guru, mampu memahami konten kurikulum yang ada di Al-Quran dan hadis, yaitu ada yang ikut demo. Ya, selamat yang demo. Semoga sukses yang demo. Semoga Omnibus Law dicabut ya. Baik. Amin, Pak. Amin ya. Baik kawan-kawan, ini tapi begini, kalau Anda misalkan hanya untuk memahami konten dari kurikulum materi Kurdis Al-Quran Hadis, yang mana materi Al-Quran Hadis itu biasanya diajarkan di tingkat SD, SMP, MI, MTS, MA. Sedangkan untuk tingkat SD, SMP, SMA itu menjadi satu dengan materi PAI biasanya. Jadi atau Al-Islam kalau di Muhammadiyah. Sedangkan di MTS, MA, MI itu biasanya disendirikan menjadi materi Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya sudah membuka beberapa buku bahan ajar yang digunakan di Al-Quran dan Hadis, itu sebenarnya hanyalah memaknai ayat, memaknai hadis atau memaknai ayat begitu saja. Nah, kita di tingkat mahasiswa, insya Allah kalau misalkan Anda dengan konten kurikulum yang saya buat, dengan RPS yang saya buat ini, kalau Anda mampu mengoptimalkan diri Anda dalam mempelajari ini, dalam memenuhi yang saya minta nanti, insya Allah kalau Anda membaca buku-buku Kurdis, Al-Quran dan Hadis, itu sangat bisa sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu CPMK yang saya tulis ya, itu Anda bisa memahami hubungan antara ayat Al-Quran dan penjelasannya dalam hadis. Ya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas dan hadis itu adalah bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, ya. Hadis itu adalah penjelas bagi Al-Quran dan bagi Al-Quran itu sendiri. Sehingga itu memahami Al-Quran harus ada kaitannya dengan hadis. Atau kalau dalam artian di sini, Anda harus bisa memiliki pemahaman terkait dengan tafsir maudhu'i atau tafsir yang terkait dengan satu materi tertentu. Misalkan Anda ingin berbicara mengenai jual beli, maka Anda mengumpulkan semua ayat yang terkait dengan jual beli, semua hadis yang terkait dengan jual beli, dan lalu kemudian Anda kaji asbabun nuzul, asbabul wurudnya, dan kemudian Anda simpulkan menjadi sebuah ketentuan hukum. Itu harapan saya Anda bisa melakukan hal tersebut.
Kemudian aja. Langsung dibaca. terpenting lagi, Anda dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Selain ada karya-karya ulama, tapi Anda mampu melihat permasalahan, menyelesaikan berbagai masalah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, ya, mampu menyimpulkan hukum juga berdasarkan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian Anda juga harus mampu melihat keterkaitan antara ayat dengan ayat dengan hadis, hadis dengan hadis. Ini masuk dalam kajian tafsir. Sehingga materi ini kita buat saja, jadi Anda memahami harus bisa ya dalam satu konteks tema, Anda mampu memahami kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, gitu ya. Nah, materinya ya, tapi nggak ada ininya. Ya, Baca kali ya. di Nomornya bawa HP. Ya sudah pakai telepon rumah aja. Ya. Apa nomornya? 05731. Ya. Kemudian tema-tema yang saya pilihkan ini sebenarnya adalah tema-tema diantaranya berkaitan dengan keimanan, tauhid, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, qada qadar, ya. Kemudian berkaitan dengan syariah, taharah, salat, zakat, puasa, haji, pernikahan, kisos, had, ya. Misalkan saja tentang tauhid. Itu ayatnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tentang malaikat juga banyak. Misalkan ketika Anda kutip sebuah ayat tentang malaikat, misalkan mereka menyatakan bahwa malaikat itu perempuan misalkan, itu kan bisa menjadi sebuah, bahwa orang kafir itu mengatakan malaikat itu adalah perempuan, itu kan menjadi sebuah bahasan tersendiri. Mengenai kitab Allah, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Selain kitab, ternyata Allah menurunkan sahifah-sahifah, yaitu sahifah yang pertama, suhuf itu kan jamak, sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan yang kedua sahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, pertanyaannya, adakah sahifah lain selain Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, gitu ya? Nabi dan Rasul, Anda bisa bedakan di situ tentang apa bedanya Nabi dan Rasul, apa bedanya juga dengan wali, karena ada kata-kata wali di dalam Al-Quran. Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Tentang hari akhir juga demikian, qada qadar, yaitu khususnya terkait dengan perbuatan manusia. Ya. Tentang syariat seperti toharoh, ya, dalam satu masalah saja, misalkan mungkin ayatnya berkaitan tentang masalah wudu di satu ayat di surah Al-Maidah kalau tidak salah. Ya. Itu kajian tentang permasalahannya banyak sekali. Misalkan, apakah wudu itu harus dilakukan secara urut? Nah, itu kan satu bahasan masalah tersendiri, ya. Dan itu ada kaitannya dengan hadis. Tentang sholat juga demikian, zakat, puasa, haji, pernikahan. Pernikahan ini juga banyak sekali masalahnya di surah Al-Baqarah. Misalkan di juz 2 Anda bisa baca tentang tolak. Itu banyak sekali bahasan tentang tolak di surah Al-Baqarah. Kemudian tentang kisos. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'alakum tattaqun, tentang had misalkan, tentang had zina misalkan, fajliduhum samanina jaldah, ya, kalau dalam ayat Al-Qur'an. Ya, nah, siapa raise hand? Silakan bertanya. Bayu? Ya, raise hand itu kalau mau tanya, ya. Silahkan kalau bertanya. Baik. Oleh karena itu, nanti perkuliahan ini saya minta Anda membuat, Anda menelusuri ayat. Ini saya bagi, insya Allah nggak sulit, karena setiap orang, ya, setiap kelompok itu ada 4 orang di situ. Misalkan ini Ali Ramdan, Al-Haddad, Isnaini, Novi Imamiyah, Zaibunisa, Iga, Fanali Putri. 4 orang berbicara mengenai iman dan kafir. Untuk Ahmad Kurnian Subarkah, Imam Wahyudi, Siti Mar'atus Solihah, Fahmita, itu saya kelompokkan tersendiri karena mereka adalah anak lama.
Hadir nggak ini? Kurniawan Surbarka, Wahyudi, Siti Mar'ah, dan Fahmita? Hadir, Pak. Oh, hadir, iya. Saya masukkan Anda ke dalam kelompok sendiri karena Anda anak lama gitu ya. Karena kalau anak lama, kalau dikelompokkan sama anak baru biasanya ini bingung. Maka anak lama sendiri saja. Itu materi nanti di akhir-akhir ya. Kemudian iman kafir ya, tentang Nunung Endriani Dian Rasati Rahman Nariska Amilatul, ini tentang wujud Allah dan tauhid ya. Ayat tentang tauhid banyak sekali, misalkan apa namanya? Laukana fihim alihatun ilallah la fasadata, kalau ada Tuhan selain Allah maka tentu semuanya akan rusak. Nah, itu ayat-ayat tentang tauhid, tentang wujud Allah, coba dikumpulkan, Anda kompilasi. Jadi di sini Anda mengkompilasi ayat-ayat atau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema Anda. Itu pertama. Dan kemudian Anda cari di beberapa tafsir ya. Jadi ayat-ayat yang Anda baca misalkan tentang iman dan kafir. Kalau ayat tentang iman itu innamal mu'minul ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah maka hatinya akan bergejolak gitu ya. Wa idza tuliyat alaihim yazadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun itu. Ayat itu coba dibuka tafsirannya. Temukan enggak Anda tentang ciri-ciri orang mukmin dan bagaimana ciri-ciri orang kafir. Ya. Misalkan ciri-ciri orang kafir fi qulubihim marad fazadahum wa hum marada, apa? Yang di syawah yang di surah Al-Baqarah itu yang awal walahum adzabun alim bakanu. Iya. Ya, itu tentang bahwa sumum bukmun umyum fahum la yarjiun, bahwa mereka tidak mau mendengar sama sekali walaupun kebenaran itu ada di depan mata. Itu ciri-ciri kekafiran. Coba Anda bisa menemukan berbagai permasalahan terkait dengan iman, berbagai permasalahan terkait dengan kekafiran. Begitu juga dengan Allah, wujud Allah. Jangan hanya mengompilasi ayat, tapi juga Anda bisa mencari masalah. Ini masalah bukan dikeluarkan oleh dosen, tetapi masalah harus dikeluarkan oleh mahasiswa. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai yang ikut demo itu ternyata belum baca RUU Omnibus Law yang kemarin disahkan, ya. Padahal Anda ikut demo dan Anda belum baca itu, it's absurd. Ya. RUU itu kalau tidak salah halamannya itu ada 900-an halaman. Silahkan dibaca dan itu karena Anda ikut demo ya. Kemudian sifat Allah istiwa tangan mata itu ada masalah-masalah di situ tentang sifat Allah yang cenderung mujassimah, yang bisa menjadikan Allah mujassimah atau berwujud memiliki tubuh fisik. Ya, Allah duduk di atas ars. Ya, itu kan kata-kata bersemayam itu kan seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ya, samiul basir wa huwa samiul alim. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Gitu. Kemudian Nabi Rasul Wali, ini ada timnya siapa ini? Harum Ilham Trisna Nailah. Kitab dan Sahifah Amirullah Amanda Dewi Isma. Silakan dicari ayat-ayatnya, silakan dicari hadis-hadisnya, dan Anda telusuri permasalahan terkait dengan itu. Anda bisa telusuri melalui internet ya. Yang penting Anda harus mampu membuktikan setiap statement yang nanti Anda buat itu harus based on Al-Quran dan hadis ya. Malaikat, jin, setan, iblis. Nah, ini masalah Irene ini. Ini masalah sam'iyat. Itu masalah misalkan dari mana malaikat itu dibuat? Apa dalilnya bahwa malaikat katanya diciptakan dari cahaya? Berapa jumlah sayapnya malaikat? Kemudian setan, iblis. Jin, malaikat, jin, iblis gitu ya. Setan, iblis itu dari kelompok yang berbeda atau sama atau seperti apa? Apakah malaikat sama dengan jin ataukah jin sama dengan iblis ataukah iblis itu dari golongan malaikat? Itu coba kalian telusuri untuk kelompok ini. Anda coba cari ayat-ayat tersebut, cari hadis-hadis yang berkaitan dan Anda simpulkan. Hari akhir ini
Anda coba cari beberapa permasalahan saja, tidak usah semuanya, karena kalau hari akhir dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Misalkan surga neraka gitu ya, atau masalah-masalah yang nanti bisa Anda cari di hari akhir. Gitu. Perbuatan manusia, ini Najmi, Bayu, Cindy, Royhan, ini masalah yang sulit, pelik. Misalkan Allah mengatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, berarti kan yang melempar itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau ayat-ayat yang lain itu menunjukkan bahwa manusia itu antara jabar dan majbur. Ya. Manusia itu dipaksa, tapi satu sisi kullu nafsin mimma kasabat rahina, semua orang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, itu menunjukkan kalau manusia itu juga memiliki ikhtiar. Nah itu coba Anda bahas, Anda cari, Anda kumpulkan ayat-ayat yang menunjukkan pada jabar, atau manusia itu dipaksa dalam perbuatannya, dan manusia itu, dan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa manusia itu punya bisa menentukan pilihannya sendiri. Kemudian Syihabuddin Ahmad Bilqis Al-Safaizi tentang wudu dan ghusl, atau tentang berwudu dan mandi besar, itu ada di surat Al-Maidah itu ya. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Itu coba cari permasalahan di situ. Sebenarnya banyak itu permasalahannya, Anda bisa cari. Kemudian Sukma Ayu Itqotul Wahid Prasastia, itu tentang najis dan hadas. Hadas itu diantaranya ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu juga nanti ayat di surah Al-Maidah Anda bisa kutip, juga tentang ayat tentang haid, was alunaka anil mahid, qul huwa adha fatazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurn, fa idza taharna, itu fatuhunna min hasabarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kan tentang hadas, masuk bagian dari hadas. Kemudian najis, ya. Misalkan apakah khamar itu najis gitu ya. Jadi apakah misalkan Anda ada anggur, innamal khamru wal maisir wal azlam, ya, rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Kalau tidak salah ayatnya seperti itu ya. Itu kan khamr itu rijis, najis, ya, kotor. Coba itu Anda cari najis dalam artian fikih di sini apakah sama dengan itu gitu ya. Kemudian mengenai sholat, Elvin, Indah, Farida, misalkan tentang waktu sholat, Anda bisa bahas di situ. Kemudian misalkan nanti Anda temukan ada sholat misalkan yang kontroversial misalkan, yaitu sholat tasbih. Kontroversial kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mensahihkan hadisnya, ada sebagian ulama yang mendoifkan. Itu coba Anda telusuri masalah-masalah di masalah sholat. Gitu ya. Juga di masalah sholat seperti sholat witir itu katanya kalau sholat witir itu di madzhab Hanifah, Abu Hanifah itu wajib hukumnya, dan lain-lain. Itu banyak sekali masalah. Anda susun permasalahan di masalah sholat. Kemudian zakat, ya, ini Samuddin, Sadam, Natasha, Adril, puasa, Devia, Rizkiyah, Aisyah, Zulfikri, Haji, Kotrunada, Rahmi, Muhammad Dafa, Arliza, ya. Puasa itu ayatnya kalau tidak salah hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai yang terakhir itu ayat uhilla lakum lailatas syami rafath, yaitu memperbolehkan berhubungan suami istri ketika malam bulan puasa. Itu konten daripada ayat puasa. Itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Turun ayat itu. Kok diperbolehkan? Kemungkinan dulu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian haji Qatrunada ini juga ada, bisa Anda bahas di situ, tidak pelarangan perang ketika misalkan musim haji atau bulan haram, itu kan tidak diperbolehkan. Itu bagaimana bisa dibahas, ada di Al-Baqarah juga itu. Kemudian Tarisa ini tentang pernikahan, tapi saya minta ditambah dengan talak. Misalkan apa hukumnya menikahi budak, ya, menikahi orang kafir misalkan, boleh apa tidak? Karena Al-Quran menunjukkan di situ tidak ada pembolehan untuk menikahi orang
musyrik, walaupun laki-laki menikahi seorang kafir perempuan. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Malah justru ditunjukkan dalam Al-Quran kalau tapi tidak dengan nada pasti bahwa wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum, ya. Wala tankihul musyrikina hatta yadhurn fa in tataharna fa wala tankihul musyrikati hatta wala tankih jangan kau menikahi laki-laki, intinya laki-laki perempuan, laki-laki muslim atau laki-laki perempuan muslim itu tidak baik untuk menikah dengan wanita non muslim, seperti itu. Nah, ini kemudian yang terakhir, had zina dan potong tangan oleh anak lama, yaitu zina itu juga dilarang. Seperti apa pelarangannya, dan potong tangan juga seperti apa pelarangannya. Nah, setiap kelompok nanti membuat slide, ya. Anda membuat slide, kemudian klub 4 orang ini, setiap 4 orang, yang 5 orang hanya di materi pernikahan dan tolak, karena ayat tolak ini juga banyak, ya. Ayat tolak itu kalau Anda cari di Al-Quran banyak, bisa mungkin 2 lembar, itu bicara tolak terus Allah SWT di surah Al-Baqarah itu. Nah, ini Anda buat slide, ya. Isinya apa? Isinya tentang pertama tentang Anda ada mukadimah tentunya, dan pembahasannya adalah Anda menelusuri permasalahan-permasalahan terkait dengan tema Anda, dan Anda menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Anda bisa telusuri melalui ayat-ayat yang berbicara tentang tema-tema tersebut yang saya sebutkan tadi, itu Anda bisa menelusuri melalui ayat yang sudah saya share di awal. Ya, Anda misalkan mencari tentang iman misalkan. Anda bisa cari kata amana, amanu, ya. Kalau kata iman kelihatannya tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau amana, amanu itu ada dalam Al-Quran. Kata kafir, kafaro, kafaru, ya, itu ada di dalam yakfurun, yu'minun, yu'min, yakfur. Itu ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Misalkan mencari kata wali dalam Al-Quran, Anda tulis saja wali, nanti akan keluar, tapi pakai bahasa Arab nulisnya, jangan pakai bahasa Indonesia. Anda tulis wali, nanti keluar wali ben. Nah, kemudian kelompok 4 orang ini, saya minta Anda kumpul sendiri menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom. Anda presentasi sendiri 4 orang, tapi Anda rekam, ya. Nah, enaknya di Zoom itu ketika Anda merekam, ya, ketika Anda merekam melalui Zoom, ya, itu tidak berat dan sangat ringan sekali. Ya. Ini saya rekam, kuliah ini saya rekam, insya Allah nanti mungkin sekitar 40 menit dan itu tidak banyak, ya, tidak banyak giganya, bisa mungkin hanya 200 MB saja, padahal itu sudah 40 menit, gitu ya. Dan itu sangat ringan sekali sebenarnya, gitu. Sehingga Pak mau bertanya Pak, mohon maaf Pak. Iya. Saya belum dapat kelompok Pak Amanuddin ini Pak. Amanuddin. Atas nama Amanuddin ya? Oke, nah. Iya Pak, iya Pak. Sampai telat di semua perkuliahan lainnya ada nama Anda? Iya ada. Amanuddin. Ini. Anda masuk aja di haji ya. Semester berapa? Oh iya Pak. Semester 3. Semester 3 Pak. Oh iya. Di perkuliahan lain ada namanya? Iya ada semua Pak. Iya. Ini absen saya ambil dari ini ya, dari sistem.
Jadi kalau misalkan ada Oh, iya. kesalahan saya nggak tahu itu. Ya, Oh kemudian iya Pak. Mohon izin Bapak. iya silakan. Untuk video dan juga nama-nama kelompok akan di-share di e-learning Bapak. Ya, jadi nanti gini, untuk video itu nanti saya siapkan Google Form, ya. Anda upload ke situ videonya, ya. Jadi nanti mungkin disimpan di drive saya nanti. Kemudian nanti saya masukkan di e-learning saya, gitu, ya. Bisa dipahami ya? Baik Bapak. Ya. Maksud saya videonya Bapak yang ini. Oh iya, nanti saya masukkan Video e-learning. kelas ini. Nanti saya Oh masukkan iya. e-learning. Untuk nama-nama kelompok mohon izin Bapak. Saya cuma mendengar 3 nama tadi. Siapa? Atas apa nanti saya lihat aja di video dulu aja. Atau nanti ada Ini nama-nama nanti kelompok saya di share. e-learning, Bapak? Materi ini saya share. Tugas ini, kelompok ini saya share di e-learning nanti. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi Anda harus bisa mencari nanti permasalahan-permasalahan yang ada di tema Anda. Permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan akidah dalam tema Anda, dan kemudian Anda harus bisa menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengannya dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Masalah-masalah itu di mana bisa ditemukan? Cari aja di internet, banyak sekali. Misalkan, apa ciri-ciri orang beriman? Apa ciri-ciri orang kafir? Apa ciri-ciri orang, apakah orang muslim bisa jadi orang itu muslim tapi dia tidak beriman? Misalkan ayat waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Misalkan ayat itu orang Arab berkata saya beriman. Oh ternyata Allah mengatakan jangan katakan kamu beriman tapi katakan kamu itu sudah Islam. Nah, berarti kan ada Islam, ada iman. Ini tingkatan yang berbeda gitu ya. Nah, Bapak terima kasih. Ya. Cari permasalahan-permasalahan di situ, Anda kombinasikan, Anda susun ke dalam sebuah slide. Ya. Anda susun ke dalam sebuah slide. Kemudian materi ini Anda presentasikan melalui Zoom bersama teman sekelompok Anda. Ya, Anda buat videonya, Anda rekam, kemudian hasil rekaman itu Anda kirimkan ke saya, gitu. Nanti saya upload di e-learning. Nah, kemudian nanti insya Allah setiap dari kalian, ya, itu ketika saya upload di e-learning, saya akan berikan forum diskusi di bawahnya. Ya. Saya berikan forum diskusi, kemudian nanti kepada selain pemateri, ya, saya persilahkan Anda untuk bertanya di forum tersebut, dan yang menjadi pemateri saya wajibkan untuk memberikan feedback daripada di forum tersebut. Dan kemudian nanti pemateri itu merekap ya, siapa saja kawan-kawannya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya bebas ya, sifatnya bebas. Anda boleh bertanya apa saja asalkan masih dalam materi tersebut, masih dalam materi tersebut gitu. Kemudian terakhir, setelah materi-materi itu Anda sudah presentasi, Anda sudah memperoleh masukan-masukan tema dari teman-teman Anda, di akhir nanti Anda harus menuliskan sebuah laporan. Tentunya laporan itu simpel, terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang berisikan tentang materi Anda. Dan harapannya laporan itu merupakan hasil kerja yang bukan hanya apa yang sudah Anda tulis di slide, tapi juga berdasarkan masukan-masukan dari kawan-kawan Anda. Dan nanti itu juga harus kita turnitin, nanti akan saya turnitin materi tema Anda itu. Harapannya semuanya tidak tidak banyak berisi
tidak banyak berisikan ini plagiat, tidak banyak plagiatnya ya. Ya 20% maksimal. Seperti itu. Tapi itu nanti di akhir setelah UTS. Ya, silakan. Oke. Pak, mohon maaf bertanya. Kan Ya. kita itu kita itu kan membuat video kan, Pak ya. Itu videonya itu salah satu saja yang mengirim apa setiap anggota dari kelompok itu mengirimkan videonya kepada Bapak? Terima kasih. Salah satu saja. Ya. Jadi misalkan sampean yang merekam, ya kan? Yang merekam di laptop Anda, nah Anda aja yang ngirim ke Google Form nanti. Anda kirim ke Google Form. Tapi ya siap-siap pulsa, gitu ya. Siap-siap pulsa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Insya Allah kalau Zoom itu tidak begitu berat dari segi data. Ya. Insya Allah perkumpulan kita ini ketika direkam nanti juga tidak begitu banyak. Begini, teman-teman sekalian, ini saya deadline untuk pengerjaan slide dan video itu dalam waktu 2 minggu. Ya. Saya kasih waktu terlalu lama 2 minggu, 1 minggu saja. Gimana? 1 minggu? 2 minggu, Pak. 2 minggu saja, 2 minggu aja. 2 minggu, Pak. 2 2 minggu. minggu saja, Pak. Ya, Kalau ya. bisa lebih, Pak. 2 minggu, Pak. Kalau bisa lebih, Pak ya. Ya. 2 minggu kalau gitu. Saya beri waktu 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu itu nanti saya langsung upload ke e-learning semuanya. Gitu ya. Jadi 2 minggu ini Anda Tanggal berapa berarti Bapak? sekarang tanggal Mohon 10. Tanggal 8 ya sekarang. Kalau 2 minggu berarti tanggal 22 itu tanggal 22 berarti kan Anda harus sudah selesai. Tanggal 21 lah, 21 Anda harus sudah selesai. Tanggal 22 saya upload atau tanggal 20, sebentar. Tanggal 20 Anda upload, sudah terakhir upload maksud saya, tanggal 20. Tanggal 21 saya akan kerja untuk mengupload ke e-learning. Tanggal 22 itu Anda bisa lihat sendiri hasil dari pekerjaan kawan-kawan Anda, dan Anda di situ nanti bisa memberikan komentar ya. Anda misalkan, oh saya tertarik dengan masalah hari akhir misalkan, Anda boleh loncat pindah ke hari akhir, tapi kalau bisa materi-materi masalah akidah itu nanti akan saya keluarkan di UTS. Jadi harapannya materi akidah Anda pelajari dulu videonya nanti, semuanya saya masukkan e-learning ya. Anda pelajari dulu, nah, karena nanti juga akan saya soalnya ketika UTS berkaitan dengan akidah seperti itu. Jadi Anda lihat, kemudian Anda diskusikan di forum, ya. Anda diskusikan di forum. Nanti masalah akidah setelah UTS saya minta rekapan pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau rekapan siapa saja yang bertanya. Ya, nanti saya juga cek melalui e-learning. Gitu. Dan Anda bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan itu dengan santai, tidak harus terburu-buru. Ya. Baru nanti setelah UTS itu terkait dengan masalah-masalah syariat, gitu ya. Dan itu Anda komentar atau Anda berikan pertanyaan itu juga santai saja, tidak perlu terburu-buru. Maksudnya Anda sambil tiduran, Anda tonton videonya, kemudian Anda berikan pertanyaan di situ. Ya. Kemudian nanti yang memberikan, yang presentasi di situ, mereka akan memberikan feedback, dan kemudian nanti Anda bisa memberikan feedback lagi, sehingga terjadi dialog di situ. Demikian dari saya, terima kasih. Saya stop record dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan.